Untuk melihat perkembangan terkini dari hasil perhitungan cepat, kita akan bergabung dengan markas Partai Golkar. Di sana sudah ada Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Surya Paloh. Selamat malam, Pak Surya. Hai, selamat malam, Naswa. Ya, Pak Surya, bagaimana tanggapan Partai Golkar melihat perkembangan hasil dari perhitungan cepat ini? Ya, beraneka ragam tentunya. Tapi dengan satu spirit dan semangat dapat memahami. Bagaimanapun hasil quick count itu menjadi sebuah referensi ya. Dalam pemahaman yang kita ketahui, tentu akurasinya mudah-mudahan itu tidak perlu diragukan ya. Baru saja kalau tidak salah Pak Surya, Anda dan Pak Yusuf Kalla dan juga fungsionaris Partai Golkar rapat internal. Boleh saya tahu bocorannya hasil rapat internal itu, Pak Surya? Ya, kita sedang mengevaluasi perkembangan terakhir dari masukan berbagai daerah seluruh Indonesia dan menyesuaikan dengan perkembangan terakhir daripada hasil quick count itu sendiri ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang besar antara hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai survei dengan laporan dari saksi-saksi Golkar, Pak Surya? Ya, ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi tidak terlalu banyak saya pikir. Toh bagaimanapun juga ini belum suatu hasil final, ya, baru memberikan indikasi ya. Kita bisa pahamin ini, Naswa. Bisa memahami perkembangan yang terjadi. Langkah-langkah ke depan Partai Golkar akan seperti apa, Pak Surya? Yang paling pokok bagi partai ini adalah bagaimana dia tidak luntur spirit dan semangatnya. Ini kan partai yang harus tetap mengemban amanat perjuangan untuk membangun bangsa dan negeri ini. Dia harus tetap menjaga soliditas yang ada di partai ini. Dan itu saya yakinin, saya harapkan akan tetap terjaga secara baik ya. Apapun hasil yang telah dicapai oleh partai ini melalui pemilu tahun 2009 ini. Yang paling pokok, sepanjang pelaksanaan pemilihan umum ini berlangsung secara jujur, adil, transparan dan terbuka, nggak ada masalah bagi Partai Golongan Karya. Apakah ada kekhawatiran atau ada kecurigaan atau ada laporan-laporan yang masuk dari misalnya relawan-relawan atau saksi-saksi Partai Golkar terhadap kemungkinan ketidakjujuran pelaksanaan pemilu? Keluhan-keluhan pasti sudah banyak dari mana-mana, tetapi itu kita tentu tidak bisa mengutarakan ini di publik, tetapi kita coba untuk tindak lanjuti lebih lanjut sejauh mana akurasi daripada laporan-laporan, keluhan, komplain ya, dan sebagainya. Pak Surya, tadi Anda katakan akan terus mengevaluasi, melihat apa yang terjadi untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Tetapi langkah yang paling cepat yang akan diambil, yang paling konkret dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari itu apa misalnya, Pak Surya? Ya, kita tentu harus melihat sejauh mana sebenarnya keinginan partai ini untuk melanjutkan elan perjuangan partai ini untuk tetap agar menjamin keberadaan partai ini tetap berada di tengah-tengah aspirasi perjuangan masyarakat, bangsa dan negara ini. Apakah memang nantinya dengan anggota-anggota dewan yang terpilih ini bisa tetap melanjutkan perjuangannya? Katakanlah Anda sudah ikutin tadi pemikiran-pemikiran ke arah koalisi ya. Sekarang kan harus dipikirkan. Golkar sudah pasti tidak bisa sendiri. Dia harus memikirkan siapa partner terdekatnya sekarang ini yang baik untuk melanjutkan perjuangan, ya katakanlah, pembangunan yang ada di negeri ini. Apakah hasil pemilu, bukan hasil pemilu karena ini memang proyeksi dari quick count atau perhitungan cepat, tetapi apakah hasil ini merubah konstelasi politik yang dulu dipikirkan oleh Partai Golkar ketika sebelum pemilu legislatif, Pak Surya? Mudah-mudahan tidak terlalu jauh berbeda. Ingat, Anda tepat sekali, Naswa, ini adalah pemilu legislatif ya. Artinya 560 kursi yang harus diisi oleh lembaga parlemen kita. Dan ini yang kita sebutkan 100% dari 560 kursi itu sendiri. Saya masih melihat ada optimisme Golkar barangkali walaupun ada penurunan, tapi proyeksi saya perolehan kursi mungkin barangkali paling tidak mendekati atau di atas 100 kursi masih bisa dicapai oleh Partai Golongan Karya. Perbincangan kami sebelumnya dengan beberapa panelis di studio, Pak Surya, dikatakan walaupun mungkin popular vote-nya menurun, tetapi hitung-hitungan kursinya belum tentu Partai Golkar turun karena Partai Golkar menguasai di luar Jawa, di mana kursi di luar Jawa harganya lebih murah dibandingkan di Jawa. Jadi hal seperti itu juga mewarnai suasana kebatinan di Golkar? Saya pikir itu jelas lah. Ini memang
pemilu legislatif ya, jadi jangan lupakan itu. Jadi tentu yang kita cari adalah, atau kita harus pertahankanlah perolehan kursi yang ada di parlemen ya. Jadi semangat itu saya pikir ada di kita gitu. Jadi masih optimis setidak-tidaknya perolehan kursi di parlemen tidak akan terlalu berbeda jauh. Ya mudah-mudahan begitulah Naswa ya. Ya. Gitu. Boleh Pak, suasana kebatinan secara umum teman-teman Pak Surya di sana, Pak Yusuf Kalla dan sebagainya melihat hasil perolehan sementara quick count ini? Ya Anda bisa melihat saya bisa tersenyum-senyum di sini, berarti suasana kebatinannya wajar aja, penuh semangat Golkar ini. Masih bisa tersenyum dan tertawa. Baik, boleh. Baik, kita akan break sesaat Pak Surya, nanti kita akan lanjutkan lagi karena saya juga ditemani oleh Bung Saiful Mujani di sini. Kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa dengan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar.